Hai semuanya, balik lagi di podcast aku. Di episode kali ini aku nggak sendirian karena ada Risma yang bakal nemenin aku ngobrol-ngobrol santai tapi tetap berbobot. Sebelumnya kita kenalan dulu ya ke Risma. Hai Risma. Hai juga Rahma. Dan halo juga buat para penonton yang lagi dengerin podcast kita pada hari ini. Rasanya tuh kayak seneng banget bisa hadir di podcast hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang lumayan deket banget sama kehidupan kita sekarang, yaitu perubahan perilaku wisatawan di era digital. Nah, kalau dipikir-pikir ya, Riz, cara kita liburan sekarang sama dulu tuh beda kan? Beda banget. Dulu, sekarang tuh kita nggak bisa lepas dari HP. Kita mau liburan tuh harus cari-cari dulu, bahkan scroll-scroll sampai overthinking liatin reviewnya. Coba deh sekarang kita bandingin ya. Dulu orang kalau mau liburan biasanya dapat info dari mana sih? Dulu kalau orang mau liburan tuh biasanya infonya dari cerita orang, penyebaran brosur, atau bisa langsung datang ke tempatnya. Bahkan dulu ya, kalau kita mau liburan tuh kayak spontan aja langsung datang ke tempatnya. Gak usah pakai riset panjang langsung datang. Iya ya, sekarang mah kalau mau berangkat aja kita udah buka aplikasi Google, TikTok, YouTube, Instagram. Kadang juga lihat review rating Google-nya dulu kan. Nah, bener banget. Sekarang tuh orang tuh lebih ke kritis dan selektif aja. Lihat ratingnya di bawah 4 aja udah kayak overthinking terus nggak jadi liburan. Dan yang menarik, orang tuh sekarang cari tempat tuh bukan cuma karena tempatnya bagus, tapi juga cari tempat yang instagramable. Nah, itu dia. Kadang tuh bukan karena tempatnya nyaman, tapi karena tempat itu tuh kayak estetik buat foto. Betul. Menurut kamu, Riz, media sosial itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keputusan orang buat liburan? Menurut aku besar banget ya. Justru banyak orang tahu tempat wisata itu dari TikTok atau Instagram Reels. Iya ya, sekarang satu video viral aja bisa langsung bikin tempatnya rame kan? Karena sekarang ada istilah FOMO atau nggak mau ketinggalan tren. Jadi kalau viral itu orang-orang jadi pengen ikut atau pengen datang ke tempat itu. Tapi menurut kamu itu positif atau negatif? Menurut aku sih dua-duanya. Positifnya tempat wisata tuh jadi lebih cepat untuk dikenal. Negatifnya jadi kadang tuh over tourism dan tempat wisata itu tuh terlalu penuh. Dan ya kadang ekspektasi nggak sesuai sama realita itu cuma karena kita terlalu percaya sama konten yang sudah diedit. Kalau soal booking berubah juga ya, sekarang nggak perlu lagi datang ke agen perjalanan wisata gitu kan? Iya, bener banget. Sekarang tuh bisa langsung check out atau pesan lewat HP, ataupun aplikasi. Mau pesan tiket, hotel, itu juga bisa. Bahkan sekarang sewa motor juga bisa pakai HP loh. Ya, dan itu yang menurut aku bikin wisatawan tuh jadi lebih mandiri kan? Ya, bener banget. Tapi di sisi lain ada sisi inklusifnya juga. Karena ada diskon sedikit, wisatawan jadi ingin check out. Dan aku ngerasa sekarang tuh orang jadi lebih suka yang fleksibel. Jadi mau bikin itinerary-nya sendiri dan nggak mau ikut ribet ikut pakai tour gitu. Itu karena sekarang semua informasi udah ada di internet. Jadi wisatawan lebih percaya diri buat ngatur dirinya sendiri. Kalau dari sisi pelaku wisata, menurut kamu perubahan ini ngaruh nggak? Menurut aku perubahan ini ngaruh banget, karena kalau nggak aktif di media sosial, kita bisa ketinggalan. Iya ya, sekarang promosi itu bukan cuma soal pasang banner lagi, tapi juga harus bikin konten kan? Dan pelayanan juga harus cepat, karena ada satu pengalaman buruk saja bisa langsung viral. Betul banget. Jadi sekarang reputasi itu bentuk dari review online. Makanya pelaku wisata itu harus lebih responsif dan adaptif lagi sama teknologi. Riz, aku mau nanya, kamu pernah ngerasa nggak sih orang sekarang tuh liburan bukan cuma nikmatin tempatnya tapi juga bikin konten? Wah, sering banget. Bahkan kadang aku tanpa sadar itu juga kayak gitu. Datang ke tempat wisata itu pertama kali yang dicari itu spot foto. Ya kan, padahal belum lihat pemandangan langsungnya aja udah buka kamera duluan. Bahkan yang lucunya itu ya, ada orang yang rela ngantri lama cuma demi foto beberapa detik habis itu pergi lagi. Menurut kamu itu salah nggak?
Nggak sepenuhnya sih, karena kan sekarang media sosial jadi sebagian dari gaya hidup kita. Tapi kalau sampai nggak menikmati momen, itu sih yang disayangkan. Aku setuju, kadang kita terlalu fokus sama hasil foto sampai lupa menikmati suasananya. Padahal esensi dari liburan itu kan refreshing ya, bukan cuma upload. Dan ini juga bikin banyak tempat wisata itu jadi berubah. Banyak tempat wisata yang didesain lebih ke arah visual agar lebih estetik dan viral. Jadi konsepnya tuh lebih ke bukan cuma nyaman ya, tapi juga harus kamera friendly. Selain soal konten, wisatawan sekarang juga jadi lebih kritis ya. Kamu ngerasa nggak? Aku ngerasa banget sih, sekarang tuh orang lebih berani ngasih review jujur bahkan sampai detail. Dari mulai pelayanan, kebersihan, sampai harga. Dan review itu pengaruhnya besar banget ya. Iya, besar banget. Satu review jelek aja itu bisa bikin orang batal datang ke tempat itu. Tapi di sisi lain jadi bikin pelaku usaha itu lebih hati-hati dan lebih ningkatin kualitas lagi. Jadi sebenarnya era digital ini persaingannya jadi lebih sehat ya. Iya, karena semua serba transparan dan nggak bisa asal-asalan. Kalau dilihat dari sisi pariwisata lokal, menurut kamu perubahan perilaku ini bantu nggak sih? Menurut aku bantu banget ya. Dulu tuh banyak tempat wisata yang jarang dikenal, tapi sekarang tuh viral gara-gara satu video saja. Iya ya, sekarang desa wisata juga banyak dikenal karena konten kreator kan. Iya, tapi tantangannya pengelola harus sudah siap. Jangan sampai viral tapi fasilitas belum siap. Bener banget. Jadi era transformasi digital sekarang ini bukan hanya soal promosi, tapi juga soal kesiapan pelayanan. Ya. Kalau dari pengalaman pribadi kamu sendiri, perubahan apa sih yang paling terasa? Kalau aku ya sekarang tuh nggak pernah liburan tanpa riset dulu. Minimal lihat review atau cek harga di beberapa aplikasi kayak aplikasi pariwisata gitu loh. Iya sih, aku juga jadi lebih ngerasa nyaman gitu loh, karena semuanya kan jadi transparan. Tapi aku, tapi kadang aku juga malah jadi kebanyakan mikir gitu loh. Iya sih, kadang tuh kayak terlalu banyak pilihan, jadi buat kita bingung mau liburan kemana gitu. Iya, jadi intinya teknologi itu mempermudah, tapi juga harus tetap bijak dalam penggunaannya. Sebelum kita tutup obrolan hari ini, aku penasaran, menurut kamu sebagai wisatawan di era digital ini, kita sebaiknya gimana sih supaya tetap bijak? Kalau menurut aku yang pertama itu jangan terlalu percaya pada satu sumber saja. Tapi misalnya kita melihat konten atau review di media sosial. Terus sebaiknya kita cek di beberapa sumber lainnya juga biar tahu kebenarannya itu gimana. Bener sih, kadang satu video aja bikin ekspektasi kita terlalu tinggi. Dan yang kedua, jangan datang ke tempat wisata itu cuma buat foto-foto aja, tapi coba deh nikmatin momennya. Contohnya, kita ngobrol sama orang lokal atau benar-benar menikmati pengalaman yang ada di sana. Dari obrolan kita hari ini, aku jadi makin sadar kalau di era digital benar-benar mengubah cara orang berwisata, mulai dari cari informasi, pesan tiket, sampai cara menikmati tempatnya. Iya, sekarang tuh wisatawan jadi lebih mandiri, lebih kritis, tapi juga lebih mudah untuk dipengaruhi. Mungkin yang paling penting kita sebagai wisatawan harus tetap sadar sama tujuan awal kita liburan. Bukan cuma buat validasi di media sosial, tapi juga buat menikmati pengalaman dan menghargai tempat yang kita kunjungi. Setuju banget. Pada akhirnya kenangan itu bukan cuma yang kita upload saja, tapi apa yang kita alami dan kita rasakan pada saat itu. Nah, semoga obrolan santai hari ini teman-teman yang dengerin jadi lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi saat berwisata. Manfaatkan kemudahannya, tapi jangan hilangkan esensi liburan itu sendiri. Dan tetap jaga etika, lingkungan, dan budaya setempat ya. Oke, terima kasih banyak buat Risma yang udah nemenin aku ngobrol panjang hari ini. Makasih juga buat Rahma yang udah mau ngundang aku di podcast kali ini. Rasanya seneng banget bisa ngobrol-ngobrol bersama, terus habis itu sharing-sharing cerita. Pokoknya rasanya tuh seneng dan bahagia banget. Dan buat kalian yang lagi dengerin, terima kasih banyak udah bertahan sampai akhir.
Kalau kalian punya cerita pengalaman soal liburan di era digital, boleh banget di-share di kolom komentar. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu.